Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Khairani dengan NIM 2020602054, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas materi tentang teori permintaan dan teori penawaran dengan dosen pengampu Ibu Melis. Yang pertama yaitu teori permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Selanjutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan, yaitu hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang akan meningkat. Selanjutnya ada kurva permintaan, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan barang atau jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan adalah faktor selain harga. Jika faktor harga yang berubah, maka perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun. Jika faktor bukan harga yang berubah, kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Jika terjadi perubahan harga barang lain, pendapatan para pembeli, dan berbagai faktor bukan harga, maka perubahan itu akan menyebabkan kurva permintaan akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah permintaan tersebut akan menurun. Sedangkan, jika harga turun, maka jumlah permintaan barang akan meningkat. Yang kedua, ada harga barang substitusi atau pengganti. Harga barang dan jasa pengganti atau substitusi ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Apabila harga dari barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi, jika harga barang substitusi naik, maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula. Yang ketiga yaitu ada harga barang komplementer atau pelengkap. Barang pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Misalnya sepeda motor, barang komplementernya bensin. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang untuk membeli sepeda motor akan turun. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat itu jumlah pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Sebaliknya, jika pendapatannya turun, maka kemampuan untuk membeli barang juga akan turun. Akibatnya jumlah barang akan semakin turun. Yang kelima yaitu selera konsumen. Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Selanjutnya yang keenam yaitu intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut rendah. Sebaliknya, jika kebutuhan terhadap barang atau jasa sangat mendesak, maka permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut menjadi meningkat. Yang ketujuh yaitu perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli
karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Dan yang terakhir yaitu jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk dalam wilayah bertambah, maka barang yang diminta akan meningkat. Selanjutnya ada teori penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan, spekulasi, dan perkiraan. Berikut ada kurva penawaran menunjukkan bahwa kurva bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya ada hukum penawaran, bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Inilah yang disebut dengan hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya, jika harga sabun cuci meningkat dari 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah sabun mandi yang dijual akan ditawarkan meningkat pula. Dan yang kedua yaitu harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan, karena harganya lebih rendah. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksi juga akan semakin tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi menurun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian, penawaran juga akan meningkat. Dan yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Yang kelima yaitu pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Dan yang keenam yaitu perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang dan jasa karena takut tidak laku. Dan terakhir ada faktor-faktor pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, harga sumber daya. Untuk memproduksi baju, penjual menggunakan berbagai macam sumber daya seperti benang, mesin jahit, tenaga kerja, dan lain-lain. Ketika harga dari satu atau lebih sumber daya ini naik, maka biaya yang diperlukan untuk memproduksi baju akan naik. Akibatnya, keuntungan penjual menjadi berkurang
Dan untuk mengantisipasinya, penawaran yang dilakukan oleh penjual akan menurun. Jika harga sumber daya tersebut naik tinggi sekali, perusahaan mungkin akan tutup dan tidak menawarkan majunya sama sekali. Kesimpulannya, penawaran dari suatu barang berhubungan negatif dengan harga dari sumber daya yang digunakan untuk membuat barang. Dan yang kedua yaitu teknologi. Teknologi untuk mengubah sumber daya menjadi baju adalah penentu lainnya dari pergeseran kurva penawaran. Penemuan dari mesin jahit yang termekanisasi, misalnya, mengakibatkan hanya sedikit tenaga kerja yang diperlukan oleh pengusaha, karena hampir semua kegiatan produksi dilakukan oleh mesin. Hal ini tentunya mengurangi biaya perusahaan, sehingga perusahaan akan meningkatkan penawaran bajunya. Selanjutnya yaitu ada jumlah penjual. Penawaran dalam pasar juga tergantung dari jumlah penjual. Jika jumlah penjual baju banyak, maka penawaran akan tinggi, karena sesama penjual saling bersaing. Sebaliknya, jika jumlah penjual baju sedikit, maka penawaran pun akan rendah. Dan yang keempat yaitu ekspektasi di masa depan. Jumlah baju yang perusahaan tawarkan hari ini mungkin bergantung pada ekspektasi dari masa depan. Contohnya, jika perusahaan memperhitungkan harga baju akan naik di masa depan, perusahaan akan menyimpan bahan baku dan akan menawarkan lebih sedikit baju ke pasar pada hari ini. Dan yang terakhir yaitu pajak dan subsidi. Jika suatu barang dikenakan pajak, maka harga barang tersebut akan naik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Maka perusahaan akan menaikkan penawaran. Sebaliknya, jika suatu barang disubsidi, berarti harganya akan turun, sehingga penawaran akan turun pula. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf apabila ada salah dan janggalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.